beberapa teman-teman yang di dalam. Jadi kalau dari dapat idenya itu salah satunya dari keresahan. Contohnya salah satu konten di Hibernasi itu yang namanya teman jauh yang konten itu karena membuat konten itu untuk memberikan motivasi-motivasi kepada orang-orang yang memerlukan. Makanya fokus kami yang utama itu di Humania. Gitu ya. Kumpul-kumpul ya. Gimana nih kalau nongkrongnya kita itu di videokan, di audiokan gitu. Yang bisa berkarya gitu, jadi nggak cuma nongkrong doang karena dan kita bawaannya juga santai. Gitu. Jadi apa ya, di nongkrong bisa jadi sesuatu gitu jadi. Udah mulai bro. Oh udah mulai. Langsung. Oke, What's up everybody? In here. Ini Tepuk kita. tangan dong semuanya. Tepuk tangan, mana tepuk tangan? Wih sepi banget Iya, bro. makanya kurang semangat semua nih. Kari- Kita mau dengar semangatnya lagi satu kali lagi. Asik, sok semangat. Jadi hari ini kita ada di Cari Talks. Dan kali ini kolaborasi barengan sama Watts. Yoi, dan kita sekarang udah ada di Watts Cafe. Bener banget, yang bro. Yang tempat untuk kita ngadain Cari Talks ini. Cari Talks. Yoi. Tapi selain Watts Cafe ternyata ada Watts Store-nya juga yang jual outfit keren. Bener. Jadi buat kalau muda yang pengen kesini langsung aja bisa ngopi sambil nyari baju atau celana. Bener banget. Dan ya di sini kita udah sama teman-teman dari banyak banget ya. Iya. Ada Alwat Story, Alwat Stereo, Alwat Stereo. Ada Hibernasi Media. Media dan Terus ada Simetrisnya. Keren. Boleh diambil mic-nya dong. Ambil mic, tapi jangan dibawa pulang ya mic-nya ya. Ya. Mulai dari Kak dulu. Oke. Halo semuanya, nama saya Gilang. Saya dari All About Stereo. Halo buat Stereo. Kalau yang sebelahnya? Halo kalau muda. Nama saya Irgi dari Hibernasi Media. Hibernasi. Yang terakhir? Halo semuanya, nama saya Rawi dari Simetrisnya. Simetrisnya. Ini Ini Kak Rawi ya, Rawi? Rawi kayaknya Anatira kayaknya. Hah? Atira. Baju kosnya? Atirax. Atirax. Astaga, gila. Gua kirain, bukan ya? Oh cuma baju. Gak ada yang pakai baju semansa nih. Gak ada. Gimana kabarnya Kak? Baik-baik Kak? Baik-baik semuanya ya? Baik ya semuanya. Alhamdulillah. Sehat, Gimana alhamdulillah. lebaran kemarin? Aman semuanya. Aman, alhamdulillah. Udah Belum terima THR. belum lebaran. Belum lebaran. Belum lebaran, Bro. Aduh, pusing. Nah, di sini kita sudah bersama teman-teman dari media ya. Iya benar. Media online lah bisa dibilang. Media online. Kayak Albert Stereo, Hibernasi dan Simetrisnya ya. Benar banget. Tapi tuh yang jadi pembeda dari ketiga ini apa sih tuh? Kalau dari Albert Stereo dulu deh. Kalau dari All About Stereo sendiri, pembedanya mungkin kita itu media yang bergerak di bidang fokusnya di audiovisual. Gitu. Di, Audiovisual. Di YouTube dan Instagram. Berarti mirip-mirip ini ya. Siapa lagi? Vindes gitu. Ya, Mirip-miripnya. trying to be Vindes Trying to banget Trying sih. to be Vindes, iya, bener. Soalnya gue pernah lihat salah satu podcast nggak sih jatuhnya tuh yang Awalnya- About What You Feel ya? Iya, podcast About ya. What You Karena Feel. memang awalnya dibentuk dari podcast, terus lama-lama kan berkembang mengikuti. Oh, berarti awalnya podcast dulu baru masuk ke YouTube gitu. Ya gitu. Awalnya fokusannya ke podcast, terus lama-lama bikin apa nih, jadi. Langsung iya. ikut visualnya. Iya. Keren. Bener-bener. Kalau Kalau dari- dari Hibernasi nih, Kalau dari Hibernasi sendiri mungkin yang kasih beda itu dari pertama narasinya Kak, atau storytellingnya. Maksudnya itu kalau dari storytelling kan, kalau dari segi nama mungkin Oh, suaranya dibesarin dikit. kalau dari segi nama mungkin Kak yang dari Hibernasi kan, kalau kita ambil analoginya Hibernasi kan bertahan di musim dingin begitu ceritanya. Jadi alih-alih bertahan bukannya berhenti tapi beri jeda gitu Kak, dari ya gitu. Jadi
pertama dari storytellingnya itu, makanya konten-konten kita dekat sama anak-anak muda gitu. Jadi benang merahnya anak muda. Benang merahnya Ya, anak terus muda kedua dari segi platform, kita kan basicnya Zin Kak. Ya, jadi fokusnya itu sebenarnya di literasi. Ya, jadi fokusnya di literasi. Adapun mungkin penambahan lain itu kayak konten-konten lain itu mengikuti perkembangannya Kak. Perkembangan zaman ya. Benar. Nah kalau dari Simetrisnya. gue lupa lagi. Ini parah lu. Kalau dari Kak Rawi nih ya, simetrisnya. Kalau dari simetris sendiri sih, kalau yang jadi ciri khasnya sekarang itu main di opini. Opini. Karena kita membuat konten itu untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang memerlukan. Makanya fokus kami yang utama itu di Humanea. Gitu ya. Nah tapi gue penasaran nih, dari ketiga media ini cara ngambil idenya buat bikin konten tuh dari mana sih? Kayak, gue pengen bikin konten ini nih, dapat dari mana tuh idenya? Bisa dari, ya bebas deh, siapa aja. Dari siapa dulu? Ayo, siapa nih? Ayo. Iya. Kalau dari Bernasi sendiri mungkin Kak, biasanya ide kita kan biasanya dari keresahan. Keresahan kan awalnya Hibernasi juga muncul karena keresahan beberapa teman-teman yang di dalam. Jadi kalau dari dapat idenya itu salah satunya dari keresahan. Contohnya salah satu konten di Hibernasi itu yang namanya Teman Jauh, yang dia interview teman-teman yang di luar negeri. Jadi itu berangkatnya dari keresahan Kak. Kayak kemarin kan awal pandemi, aku kan video callan rame-rame sama teman-teman. Terus salah satu teman itu kuliah di Jerman. Terus pas dia kuliah video call gitu, pokoknya di sela-sela video call grup itu, aku nangkepnya banyak pertanyaan gitu. Dari pertanyaan yang paling penting kayak mungkin tentang pendidikan teman aku yang di Jerman, sampai mungkin pertanyaan yang sesimpel kayak Gimana kabarnya gitu. bukan Kak, ini apa? Model kompor di Jerman beda enggak sama model Indo? Jerman. Ya, jadi pertanyaan sampai pertanyaan paling yang Sedetail itu receh ya? gitu. Jadi aku nangkepnya kayaknya teman-teman yang kuliah di luar negeri itu punya banyak cerita, cuman mungkin entah terhalang dari segi zona waktu atau mungkin aksesnya itu Kak. Makanya itu bisa jadi gambaran juga ya buat teman-teman mungkin yang pengen kuliah di Jerman gitu. Oh gini nih gambarannya kalau kuliah di sana. Iya benar. Keren. Kalau dari Kak Rawi? Kalau dari simetris sendiri awalnya itu dari pasti keresahan. Awalnya kita melihat kan di Makassar ini udah banyak mulai dari orang-orang dari skena musik, pokoknya di industri kreatif lah. Tapi kurang yang expose. Misalnya dari skena musik banyak yang betul-betul wajib nih bisa kita perkenalkan ke orang banyak. Dari situ akhirnya kita berembuk dan akhirnya dijadikan konten dan difokuskan memang untuk berinteraktif. Oh iya. Keren banget. Terakhir dari Kak Gilang ya? Iya. Ya, oke. Kalau dari Albert Stereo sendiri sih ide-idenya itu dari kan sama sih sebenarnya juga dari keresahan, tapi kan kita ini sebenarnya kebanyakan nongkrong doang gitu. Iya. Kalau nongkrong doang kayak kita kumpul-kumpul ya. Gimana nih kalau nongkrongnya kita itu di videokan, di audiokan gitu. Yang bisa berkarya gitu, jadi nggak cuma nongkrong doang karena dan kita bawaannya juga santai. Gitu. Jadi apa ya, di nongkrong bisa jadi sesuatu gitu, jadi nggak cuma nongkrong. Berarti biar nongkrongnya ada isinya juga. Benar. Banget, coy. Nah, terus bagaimana nih kalau dari Simetris nih, teman-teman dari media kayak Simetris nih ya, Hibernasi dan Albert Stereo nih ngelihat perkembangan media sekarang nih kayak gimana tuh? Iya, benar banget. Perkembangannya soalnya banyak makin gimana ya? Pesat banget ya perkembangan media sekarang. Ini contohnya lagi lagi booming-boomingnya. Yoi. Bener, booming. Meledak nggak tuh? Iya. Nah kalau dari Kak Rawi kali. Kalau soal perkembangan media digital, kalau saya melihatnya sih sendiri secara pribadi sudah awalnya itu dari 2015. Dari 2015, tapi untuk generasi-generasi kami bertiga ini masih kurang yang notice. Pas
ada hantaman pandemi kan awalnya kita dirumahkan mungkin dari situ ada yang semua pada gabut apa segala macam, akhirnya perkembangan media digital itu makin kesini makin berkembang secara pesat. Itu hantaman pandemi. Tapi awal terbentuknya nih kapan? Kalau dari Simetris nih ya? Kalau Simetris awal tahun 2021. 2021 berarti keresahan pandemi mungkin ya? Keresahan pandemi. Ya, dan berguna banget sih menurut gua karena di saat orang cuman bisa tahu berita lewat sosial media dan akhirnya ada muncul media-media online kayak gini, gila ini sangat membantu sih menurut gua ya. Benar, sangat membantu banget tuh. Nah kalau dari hibernasi apakah kerasaannya tuh timbul pas pandemi juga kan atau kapan gitu? Ya betul, kemarin itu kan awalnya hibernasi muncul itu dari setelah awal pandemi itu yang bulan 3. Jadi kayak saya sama teman-teman kan semuanya dirumahkan, yang darinya kuliah offline dirumahkan. Di situ pas pandemi itu jadi kayak udah bosan main game gitu di rumah. Jadi iseng-iseng belajar mendesain. Kalau saya pribadi Kak, belajar terus kepikiran bikin something aja. Selama pandemi kan pun gagal juga nggak apa-apa karena masih masih muda. Jadi teman ajak bisnis, tapi saya bilang coba jangan bisnis karena kecuali selain terhalang modal kita takutnya kalau terjun baru nggak ngerti industrinya. Benar. Jadi aku bilang coba bikin ini media-media kolektif alternatif gitu. Karena kalau dari awal itu kan nggak butuh modal, mungkin cuman butuh tenaga sama tulisan teman-teman gitu Kak. Dan kreatif juga ya. Iya. Keren banget. Kalau dari Alobot Stereo pertama kebentuknya kapan tuh? Alobot Stereo pertama sama juga waktu awal pandemi. Oh semua awal pandemi berarti? 2021 ya artinya? 2020. Jadi awalnya itu cuma itu tadi yang nongkrong doang di rumahnya temen gitu. Ya kepikiran buat kita bikin podcast yuk, cerita-cerita bahas apa. Pokoknya awalnya dari lingkungan sekitar, lama-lama kita bakal kayaknya enak nih undang ini jadi gitu. Jadi awalnya cuma dari teman-teman, lama-lama jadi besar gitu karena pandemi kan nggak tahu ngapain juga. Orang-orang pasti juga pada gabut gitu. Jadi kita bikin podcast aja gitu. Berarti semuanya dari keresahan pandemi nih. Benar. Berarti pandemi itu ada maknanya juga ya bro? Iya, sebenarnya tuh pandemi kemarin gak cuma membawa apa sih namanya? Musibah. Gak cuma membawa musibah. Benar. Karena banyak orang yang akhirnya bisa berkembang karena pandemi kemarin. Nah cara dekol dari teman-teman media sendiri, cara ini ngebuat followers biar percaya nih bilang beritanya. Benar. Beritanya nggak hoax kali ini. Belakangan ini ternyata banyak banget hoax yang tersebar di media-media online ini. Nah, cara untuk membangun trust para followers ini untuk bisa memastikan kalau ini nih bukan hoax nih. Gimana tuh caranya? Gimana tuh? Iya, nunggu. Oke, kalau dari Alobot Stereo sendiri kan kita ini cuma fun aja gitu ya. Jadi informasinya juga ya bercandaan, kalau mau percaya ya silahkan, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Kita emang nggak ngejar trustnya dari pendengar karena kita mau cuma berbagi keceriaan gitu, ngisi kosongan aja. Tongkrongannya. Tapi kalau kita mau trustnya ya kita itu media ya buat fun aja gitu. Benar. Buat seru-seruan aja berarti ya. Seru-seruan. Keren. Kalau dari hibernasi. Kalau dari hibernasi sendiri mungkin Kak, kalau bagaimana caranya itu kan saya rasa sekarang teman-teman sudah pintar, apalagi umur generasi kita ini. Maksudnya kayak bisa pilih informasi yang mana fakta yang mana hoax. Tapi kalau dari hibernasinya sendiri itu Kak, kita mungkin caranya ya dengan cara jaga reputasi. Bagaimana cara jaga reputasinya itu dengan semisal bikin konten yang memang serius, kita lakukan out of research gitu. Jadi maksudnya sumbernya bukan cuma satu, jadi lebih. Terus kalau misal segala macam konten yang dipost itu kalau memang punya orang atau misal ada apa lagi namanya, ada ya source-nya gitu, ada copyright-nya gitu Kak. Gitu. Tapi kan ini dari teman-teman semua nih berarti mulainya udah
mungkin lebih 1 tahun ya semua. Iya, Kak. Lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun. Itu udah timbul-timbul bisnis kah di media kalian atau gimana tuh? Udah ada klien kah tiba-tiba yang ngelirik? Gimana? Bebas, Iya. bebas. Terserah mulai dari Kak Rawi coba. Kalau dari Simetris sendiri sekarang masih perencanaan ke sana. Karena dari awal terbentuk kan ini cuma iseng-iseng, cuma mau buat portofolio keresahan. Tapi makin ke sini kita juga nggak bisa pungkiri bahwa ini bisa kita jadikan sebagai ladang bisnis. Mungkin kedepannya akan ada rencana ke sana. Rencana untuk bisnis. Iya. Kalau dari Albot Stereo? Kalau dari Albert Stereo itu tadi seperti yang tadi aku bilang kan basisnya emang fun aja gitu, nggak ngejar duitnya, nggak money oriented gitu. Tapi kalau memang bisa dibisnisin ya why not kan? Kenapa enggak? Iya biar kita bisa improve juga Iya. tools-tools yang kita pakai gitu dari audio. Kalau ada uangnya kan lebih bagus juga. Tapi Lebih mantap ya juga tuh. emang kalau emang fun pokoknya fun aja dulu. Fun aja dulu Iya. berarti ya. Bener-bener tongkrongan parah. Tongkrongan parah nih. Tongkrongan habis. Kalau dari Bernasi nih? Iya, kalau yang masalah apa lagi namanya dapat profit atau enggak itu mungkin kalau sekarang dari Bernasi sendiri tuh Kak belum yang memang apa lagi namanya yang memang kita tahu sumber utama kita dananya dari mana. Cuman untuk sejauh ini mungkin sama teman-teman media lain itu Kak kayak kita itu kerjasamanya dari kayak bukan sekedar profit uang gitu Kak. Kayak misal media partner atau mungkin collab dengan brand atau nama tertentu gitu Kak. Kalau ditanya sumber profitnya sampai saat ini dari Bernasi juga belum ada Kak. Belum ya. Iya. Oh, oke. Nantilah pasti ada, bakal ada sih tuh menurut gue. Benar. Amin. Ayo dong. Tapi kan ngajak. Ayo dong, bener. nah, tapi kalau gue lihat ada 2 sisi nih. Satu main ke visual, satu main ke narasi dan satu main ke ini audio. Bener. Tapi kalau dari teman-teman nih lebih ngelirik mana nih? Apalagi lebih penting visual atau narasi nih? Kalau dari Hibernasi deh. Kalau dari Bernasi sendiri sebenarnya kalau ditanya mana penting kayaknya sama-sama penting Kak. Ya, soalnya kan kalau dari narasi storytelling itu kan yang buat kita beda dari teman-teman yang lain. Kalau dari storytelling kalau visual itu yang memang apa lagi namanya? Tampilan dari luar. Jadi kalau mungkin ditanya mana penting, kalau dari Bernasi kalau bisa jawab dua-duanya. Dua-duanya dipilih. Dua-duanya. Ada, Iya, visualnya juga ada. betul. Ya. Bener. Kalau dari Simetris nih ya? Sama sih Kak, karena kalau misalnya visualnya dari luar itu sudah jelek pasti orang itu bakal malas baca. Biar narasi keren, kalau editan jelek pasti malas baca. Jadi mungkin dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya ya. Iya, dua-duanya ini penting nih. Penting banget. Kalau dari Albert Stereo terakhir. Sama sih sebenarnya dua-duanya penting juga gitu. Tapi orang kan punya maunya masing-masing gitu. Ada yang prefer denger narasi aja deh. Ada juga yang harus ada audionya gitu. Jadi tergantung dari orang yang pilih aja sih. Mau pakai audio atau cuma audio, mau pakai visual gitu. Jadi dua-duanya penting sih. Berarti dua-duanya penting, visual maupun narasi, ya kan? Emang harus sih menurut gua. Soalnya kalau misalnya visualnya jelek terus narasinya bagus ya sama aja. Bener banget, Orang nggak bro. bakal notice. Dan ya tadi kita habis ngobrol-ngobrol. Iya, aduh. Kalian kita pengen tahu fakta tentang masing-masing media nih. Fuck you. Di nama segmennya tuh. Iya, nama segmennya kan. Tapi nyantai aja dong, bro. Nyantai aja dong. Iya, gue tadi ngasih tahu lo bahwa ini udah masuk ke segmen Fuck you. Fuck you. Oke, kali ini kita masuk di segmen Fact You. Fact Fact you. about you. Nah, kali ini kita pengen tahu fakta yang kebanyakan orang-orang di luar sana tuh nggak tahu nih tentang hibernasi, tentang simetrisnya, tentang All About Stereo. Bener. Mungkin bisa kasih kita 3 deh fakta tentang masing-masing dari sana. Siapa pertama nih? Siapa nih duluan nih?
Ya, Siapa? Bingung. Masih mikir dulu mungkin. Ya udah kalau gitu Prambors aja duluan ya. Enggak usah. Enggak usah. Oke deh. Nah, siapa dulu nih? Push deh, push. Om Pimpa. Gak usah ikut lo, gak usah ikut. Biar dia aja. Dari All About Stereo dulu aja. Boleh. Karena kayaknya yang paling gak serius di dari karena kan bagus-bagus nih. Yang All About Stereo bagus dulu aja, juga, yang paling cupu dulu. Yang paling cupu, aduh. Faktanya adalah All About Stereo, namanya dia udah pakai stereo gitu. Gimana audionya itu kayak keseimbangan. Ternyata faktanya audio kita itu parah banget. Parah. Pasti yang lihat juga apaan nih kalau dengernya, tapi ya itu karena emang cuma buat fun-fun aja gitu. Iya, benar. Ya kita bakal improve kok insyaallah. Benar. Terus fakta yang kedua, satu fakta dulu dari masing-masing. Ya putar dulu kan satu-satu aja sambil mikir gitu. Oh, boleh. Iya, Satu dari apa-apa. baru Langsung mutar satu-satu lagi. dulu, Boleh. dulu. Kalau dari Bernasi sendiri tuh Kak, anggotanya itu 9 orang, semuanya masih kuliah, mahasiswa. Oh, anak-anak kuliah Anak-anak semua. kuliah. Berarti lu masuk situ juga nih. Ada cewek-ceweknya enggak? Ada dong, ada. Wih, oke. Saya juga mau masuk. Nah, kalau dari simetris nih ya? Kalau fakta dari simetris sampai sekarang itu Kak suka telat orangnya semua. Oh, semua. Apa? Semua suka telat. Oh, suka telat. Waduh. Tadi telat nih. Masuk lo. Kacau. Ini bisa masuk nih simetrisnya nih. Masuk lo. Boleh. Nah, kedua. Fakta kedua itu sama seperti Hiber, kita itu masih kuliah semua, tapi kuliahnya nggak ada di bidang audiovisual gitu, jadi bidang belok beda-beda semua, semua. ya. Iya, makanya gitu kerjaannya semua. Kalau Gilang sendiri masih kuliah? Saya masih kuliah. Oh, jurusan apa tuh? Hukum. Wih, gila jauh bener. Jauh banget tuh keluarnya. Iya. Hukum ke ranah media ya. Terus kalau hibernasi? Kalau dari Bernasi sendiri Kak, mungkin ini apa? Karena baru belajar desain, mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan sebelum terbentuknya hibernasi, jadi ya mungkin kalau teman-teman yang paham desain itu saya minta maaf soalnya saya baru belajar. Baru awal santai aja. Iya. Semua juga pasti ada dalam fase-fase gitu ya, belajar. Apa tadi? Terbentur. Bentuk, bener, sotoy. Kalau dari simetrisnya? Kalau dari simetris yang jarang ditahu itu simetris sebenarnya ada di Jogja sama di Makassar Kak. Oh, nggak cuma di Makassar ya artinya ya? Wih, Gimana? keren. Ada di Makassar dan ada di Jogja. Oh, berarti Gila. Makassar, Jogja, keren banget. Nah, fakta terakhir deh. Fakta terakhir. Aduh apa ya? Faktanya adalah kita tadi saya tadi ngomongnya fun gitu, tapi emang benar-benar butuh duit sih. Kayak karena kan kalau gak ada duitnya kita nggak bisa upgrade. Benar. Benar. Aduh mau bikin ini tapi kehalang nggak punya ini. Dana ya, Harus pinjam, harus kesana kemari. Kayak kemarin aja audio pinjam punya Hiber. Gak apa-apa itu kamera kan HP gitu. Maksudnya Iya, boleh dong. Iya. Faktanya ya kita mau banget improve dengan cara apapun gitu. Masuk ke bisnis juga ya. Iya. Keren. Boleh. Next. Kalau dari Bernasi itu Kak, fakta terakhir mungkin sampai hari ini kita ndak punya tempat gitu kayak headquarter. Oh. Jadi kalau rapat itu kalau bukan Zoom meeting, rumah ke rumah. Oh, berarti ngumpulnya sekarang nih dari Iya, rumah ke rumah atau India tempat dong artinya hiburan. Iya. baru mau bilang lagi. Kita bermeeting rumah ke rumah. Tadi meetingnya rumah ke rumah. Aduh, kurang lucu. Seperti biasa Net to Midnight emang kurang lucu ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dari simetris Nea, fakta terakhir. Kalau dari simetris device-nya nggak lengkap sih Kak. Belum punya device yang lengkap. Iya. Oh, device-nya nggak lengkap tapi main aja, gaspol aja, santai. Segmen terakhir kita masuk ke kamu. Kata tamu. Mantap. Nah, kali ini dari Rawi, Zaki dan Gilang bisa kasih kita 3 rekomendasi series dulu. 3 rekomendasi series. Series bebas Apa deh. series yang sering lo nonton? Contohnya kalau gue sering nonton series Korea. Caca lebih tepatnya ya.
Siapa dulu lagi? Kenapa lu ketawa-ketawa lu? Aman. Oke, mana coba? Siapa yang pertama? Ya, kalau series Series. Kalau Korea nggak apa-apa, kasih tahu aja. Viking, nggak apa-apa, santai, Viking, Viking. Peaky Blinders, Peaky Blinders. Narcos Meksiko kayaknya. Waduh, mantap. Gue nontonnya Peaky Blinder aja. Yang lain nggak ada. Kelihatan ya emang ya kalau yang Apa nonton Peaky Blinder sama apa tadi Viking sama yang nonton Caca-Caca beda ya. Beda. Iya beda. Nah, dari Kak Zaki? Kalau dari saya Beda itu emang. Oh, enggak. Oh, sorry. Tegur bro. Bro. Kalau kurang kompak kaulah muda. Nah, kalau Zaki? kalau aku pertama Fresh off the boat. Apa? Fresh off the boat. Fresh off the boat. Iya. Terus. Yang kedua yang sekarang lagi dinonton Moon Knight. Moon Knight. Ah, gue nonton tuh. Iya, gue nonton tuh. Pasti lu nggak nonton kan? Nonton. Mana? Yang warna putih itu kan? Kayak pocong. Iya deh. Ya, Tiga. Satu lagi. Inside Job. Inside Inside Job. Job. Kalau dari All About Stereo. Kalau dari saya sih kalau series all the time favorit pribadi sih itu Breaking Bad. Breaking Bad. Bad. Sama kayak gue, Breaking Bad. Masa sih? Serius. Mr. White. Iya. Kan? Karena kan ada lanjutannya, ada Better Call Saul, ada Bener. Termino. Better Call Saul juga season baru sekarang. Jadi lagi ngikutin itu sekarang. Terus kedua ya ini MCU seriesnya Disney Plus bagus-bagus semua. Kayaknya harus nonton sih biar nyambung gitu kalau ada film baru. Benar. Kan connect ke seriesnya sekarang. Iya benar. Kalau seriesnya apa? Kan kalau dari Zaki Moon Knight. Iya. Kalau seriesnya kayaknya Loki deh kayaknya. Loki. Iya. Kalau gue rekomendasiin Daredevil sih, Daredevil. Iya, Daredevil ya. Kalau gue nontonnya ini What If. What If tuh yang animasi. Kartun Iya, animasi. Bagus juga deh. Daredevil namanya. Daredevil norak banget. Aduh. Nah, yang terakhir Yang ketiga ada series di Apple TV. Itu lucu banget sih. apa tuh? Jadi judulnya Ted Lasso. Woi, santai aja dong. Enggak. Mantep Terus tuh. judulnya Ted Lasso. Jadi kayak dia itu orang Amerika, pelatih American football gitu. Terus secara random ditunjuk jadi pelatih tim sepak bola di Premier League Inggris. Oh, Kayaknya kayak gue total nggak tahu ini soal bola gimana, terus ditunjuk jadi manajer. Oh, Jadi yang kumis-kumis itu ya? Iya. Ah, Ted Lasso itu judulnya. Ted Lasso. Gue nonton coba ya. Gak usah disensor dong, Nggak kan usah dong, itu nama kan judul film, itu judul film. Ted Lasso. Ted Lasso. Ted Lasso, keren namanya. Apa sih namanya? Ted Lasso, Keren Lasso, banget Lasso. namanya. Oke. Jadi tut. Nah, terus kalau tadi udah rekomendasi series nih. Aha. Yang terakhir rekomendasi lagu yang akhir-akhir ini kalian suka denger nih. Tiga rekomendasi lagu. Kalau ini sekarang kita mulai dari All About Stereo. Aduh, kalau lagu norak lagi lagu. Enggak Apa apa-apa, tuh? Bro. Kalau akhir-akhir ini suka, kalau yang di luar itu artis baru Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo yang mana? Yang semuanya sih suka, yang album Sour-nya tuh bagus banget. Liriknya tuh kayak dalam banget, kayak patah hati tapi dia Relate nggak ya, sedih, relate nggak sedih, dia ya. marah gitu kalau patah hati. Iya, oke. Kalau gue lebih pengen lihat Olivia Rodrigo sahur ya. Iya, Aduh. Nah, Dari kedua, teman-teman sendiri ada yang pengen jadi penyiar radio nggak nih ya? Buat gantiin ini satu nih. nah lagu Lagu yang kedua? kedua. Lagu kedua Danila yang album barunya Pop Seblay. Pop sebelah. Kayak Danila kembali lagi ke Danila yang awal-awal gitu. Iya, Soalnya bener, kayak bener. album Gua keduanya setuju kayaknya situ. beda tuh. Iya Ya. kan, Kedua, ketiga ya. Inggris atau gimana? Bener. Lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir ada rapper Indonesia namanya Bab. Iya. Jadi suka banget, jadi kayak dia nge-rap gitu tapi dia pakai sampling lagu-lagu indie gitu. Jadi kayak lagunya White Shoes dia sampling ulang terus di-rapin sama dia. Namanya Bab. Tapi babnya nih baptis nggak? Tuh kan. Ini orang emang atas nama bapak loh lama-lama loh. Ya kalau dari Zaki. Ya kalau dari aku yang pertama sama mungkin sama yang Kak Gilang yang nomor 3 Bab itu. Ya, keren banget. Recommended lah. Sham Shoes. Recommended. Bener gue Sham Shoes No Company. Dia yang lagunya White Shoes. Iya, White Shoes. Bab berapa tuh? Bab 3. Lu pakai dijawab lagi. Alah. Kalau gitu kita tuh enggak usah dijawab, Bro.
Sorry. Percaya dia sama gua. Terus kedua? Yang kedua lomba sihir. Lomba Ya, sihir. yang semua orang pernah sakit hati. Benar. Iya. Itu kemarin nampil di Makassar ya? Lomba Iya, sihir. yang kemarin Kak. Sama yang ketiga mungkin yang lawas Faris RM. Faris. Ya, selangkah ke seberang. Lagunya kalau nggak salah yang mana ya? Sakura bukan Iya, Sakura. yang Sakura juga Kak. Sakura. Naruto ada Naruto. Naruto. Nah kalau Tolong dong ini jokesnya ya oke Kak lanjut. Rawi. Saya pribadi akhir-akhir ini pertama itu festivalis yang gas. Festivalis Farid Stevi ya. Faris Benar. Tevi. Terus The Sugar Spoon yang Sugar War. Spoon. Sama terakhir Pop Kinetic Rumah Sakit. Rumah sakit. Atira nggak masuk Atira? Semansa ada Semansa. Nah, Parah lu. kalau gitu kita bakalan akhiri ya. Iya. Udah ngobrol panjang nih. Bener, itu di layar TV udah ada tulisan Say thanks to Kaula Muda. Layar TV. So kaya aja dulu, bro. Orang nggak ada yang lihat kok. Nah kalau gitu terima kasih untuk Cari Talks episode Bener kali ini. banget. Dan gue yakin Cari Talks kali ini nih yang paling seru. Benar. Soalnya pembawa acaranya Night to Midnight. Benar banget, Yoi. brother. Ya kalau gitu thank you banget buat teman-teman Thank you dari very much, sukses semuanya Hibernasi, mudah-mudahan. Siap. Iya. All About Stereo dan Simetrisnea dan thank you so much juga buat What Store. Buat store yang udah nyediain kita tempat yang, weh mantep nih. Sponsorin. Hah? Sponsor. Wih, minumannya mantap Wih, juga nih. minumannya Minum enak dulu. nih. Boleh minum. Langsung gulir aja. Lo lagi nih. Hah? Gak usah gitu dong, terlalu nampak lo. Oke. Nah kalau gitu thank you so much Kaula Muda. Sampai jumpa di Cari Talk selanjutnya. Yo, see ya kalau udah.